Hai, bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana denganmu? Alhamdulillah juga baik. Gimana kalau hari ini kita haji ke sana? Yuk, boleh. Ayo. Nah, gini Jopan, saya ingin mau menanyakan beberapa pertanyaan. Bagaimana, pernahkah kamu mendengar kata istilah demokrasi? Ya, pernah. Jika pernah, coba kamu jelaskan demokrasi secara umum dan menurut pendapat Abraham Lincoln. Secara umum, demokrasi adalah rakyat yang memiliki kekuasaan. Dan dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sekarang saya mau menanyakan, apakah Indonesia sudah melakukan sistem demokrasi? Ya, sudah dari tahun 1945 sampai sekarang. Bagaimana sistemnya dari tahun 1940 sampai sekarang? Dari tahun 1949 sampai 1940. Halo. Dari 1945 sampai 1949 dikenal dengan demokrasi parlementer yang dijalankan oleh kelompok tertentu. Buktinya satu, dirumuskannya Pancasila 1945 oleh BPUPKI. Yang kedua, dirumuskannya Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI. Yang ketiga, menentukan presiden dan wakil presiden. Yang kedua, dari tahun 1949 sampai 1959 dikenal dengan demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang dilaksanakan oleh kelompok kepentingan tertentu namun dilaksanakan secara bebas. Buktinya satu, mulai munculnya partai-partai politik. Yang kedua, adanya kebebasan PES, media massa. Yang ketiga, mulai terbentuknya peraturan perundang-undangan. Dari tahun 1959 sampai 1965 dikenal dengan demokrasi terpimpin, yaitu negara dibentuk oleh kondisi serba yang tidak pasti karena landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena hanya bersifat sementara. Buktinya, Presiden Soekarno menerbitkan suatu dekrit pada tanggal 5 Juni 1959 dengan sebutan Dekrit Presiden. Presiden menyatukan pembubaran Dewan Konstitusi dan kembali kepada Perundang-Undang Dasar 1945. Tahun 1998 sampai sekarang, demokrasi Pancasila, kondisi demokrasi Indonesia saat ini dapat diibaratkan sedang menuju ke arah kesempurnaan. Buktinya satu, pemilu, kedua pilkada, ketiga pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dalam sejarah tertentu. Tiga, menurut saya di situ masih ada yang kurang. Tahun 1965 dan sampai 1998 termasuk Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Buktinya, rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan sangat kecil terjadi. Rekrutmen politik bersifat tertutup, pemilihan umum melaksanakan hak dasar warga negara. Oh gitu. Nah, coba kamu cari dasar hukum Indonesia menjalankan demokrasi. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen berbunyi kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh rakyat. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat, dilaksanakan menurut Undang-Undang Pasar. Oh, oke lah kalau begitu.